Pernah nggak sih kepikiran ide aplikasi yang keren banget, tapi langsung ciut pas ingat, kan aku nggak bisa ngoding. Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau pemikiran itu salah total. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya ide paling sederhana sekalipun bisa jadi aplikasi beneran di HP kamu. Dan bagian terbaiknya, tanpa perlu ngetik satu baris kode pun. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu dunia aplikasi yang ada di genggaman kita. Terus, saya bakal kenalin kamu sama satu kekuatan super dari MIT. Abis itu, nggak pakai lama, kita langsung praktek bikin aplikasi pertama. Kita juga bakal bongkar dalamannya biar ngerti cara kerjanya. Dan yang paling penting, di akhir, panggungnya jadi milik kamu buat mulai berkarya. Oke, bagian pertama, dunia dalam genggaman Anda. Coba deh hitung-hitung, dari bangun tidur sampai sekarang udah berapa aplikasi yang kamu buka? Banyak banget kan? Kita semua ini jago banget pakai aplikasi, tapi pernah kepikiran nggak sih ada jurang yang dalam banget antara sekedar pakai sama bikin aplikasinya sendiri? Mungkin aplikasi buat ngingetin kapan harus nyiram tanaman, atau game simple buat ponakan, atau bahkan kamus bahasa daerah kamu sendiri. Ayo ngaku, ide-ide kayak gini pasti pernah seliweran di kepala kan? Aplikasi itu udah kayak napas kita di dunia digital ya kan? Tapi begitu mikirin cara bikinnya, langsung kebayang barisan kode yang bikin pusing. Istilah-istilah aneh, rasanya tuh kayak mau mendaki gunung tapi nggak dikasih persiapan apa-apa. Mustahil banget. Eits, tapi gimana kalau saya bilang ada jalan tolnya? Ada cara gampangnya. Nah, di bagian ini kita bakal kenalan sama senjata rahasia yang bisa jadi kekuatan super baru buat kamu, para calon kreator aplikasi. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah nih, yang kedengarannya serem, tapi sebetulnya simple banget. IDE atau Integrated Development Environment. Nggak usah pusing, gampangnya gini deh. Anggap aja IDE itu kayak bengkel lengkap atau kotak perkakas digital. Di dalamnya tuh udah ada semua yang kita butuhin buat ngebangun sesuatu, dari palu, paku, sampai gergaji. Dan inilah dia kekuatan super kita, MIT App Inventor. Ini tuh ide canggih yang dikembangin sama salah satu kampus teknologi paling top di dunia, MIT. Dan yang paling keren apa? Gratis. Bener-bener gratis, sepenuhnya online. Jadi nggak perlu install-install yang ribet. Dan bisa langsung kamu buka dari browser sekarang juga. Nah, ini dia nih intinya. Lihat deh, dinding kode yang ribet itu. Anggap aja App Inventor itu palu godam yang langsung ngancurin dinding itu. Jadi, penghalang terbesar buat kita semua, yaitu harus belajar bahasa pemrograman yang susah, sekarang udah nggak ada lagi. Terus, gimana cara kerjanya? Gampang banget. Bayangin aja, kamu lagi main puzzle atau balok-balok Lego. Di App Inventor, kamu tinggal seret dan lepas atau drag and drop balok-balok perintah buat ngebangun logikanya. Jadi bukan ngetik, tapi nyusun. Jauh lebih gampang kan? Oke, ngomongin teori terus bosen juga ya. Sekarang waktunya kita praktek. Di bagian ini kita bakal bikin aplikasi pertama kita bareng-bareng dari nol sampai bener-bener jadi. Namanya Bicaralah Padaku, aplikasi simple yang bisa ngubah teks jadi suara. Caranya simple banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, kita siapin desainnya. Kedua, kita bangun tampilannya. Ketiga, kita atur otaknya pakai balok-balok tadi. Dan terakhir, ini bagian yang paling asyik. Kita tes langsung di HP kita sendiri. Gimana? Udah siap? Setiap aplikasi hebat itu dimulai dari ide sederhana, kadang cuma coret-coretan di kertas kayak yang di sebelah kiri ini. Kita cuma butuh kotak buat ngetik teks sama satu tombol, kan? Nah, coret-coretan ini kita sulap jadi tampilan digital beneran di App Inventor Designer kayak yang di kanan. Simple banget prosesnya. Oke, sekarang fokus ke sini ya, karena ini bagian sihirnya. Di paling kiri ada yang namanya palet. Anggap aja ini kotak mainan kita, isinya ada macam-macam, ada tombol, teks, gambar. Nah, kita tinggal pilih aja, misalnya button, terus seret ke tengah, ke layar HP virtual itu. Gampang kan? Nanti semua yang kita tambahin bakal muncul di daftar components. Dan buat ngatur warna atau teksnya, kita tinggal mainin di panel properties di paling kanan. Pokoknya semua tinggal seret dan lepas. Sip, tampilan atau wajah aplikasinya udah jadi nih. Tapi ini tuh ibaratnya baru patung pajangan, belum bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang tugas kita adalah ngasih nyawa atau otak ke aplikasi ini. Caranya, kita pindah dari mode designer ke mode blocks. Disinilah kita bakal nyusun logikanya. Dan jadi deh, cuma dengan nyusun beberapa balok kayak gini, aplikasi kita udah siap dipakai. Kita bisa langsung sambungin ke HP kita loh. Ya, HP kamu sendiri. Dan lihat aplikasinya jalan saat itu juga. Serius deh, perasaan pas pertama kali lihat ide di kepala kita jadi nyata di layar HP, wah, itu rasanya keren banget.
Oke, aplikasi pertama kita udah jadi. Keren banget. Sekarang, yuk kita tarik nafas dulu sebentar, kita coba intip dapurnya. Kenapa sih tadi bisa jalan? Cuma ada 3 konsep dasar yang kalau kamu ngerti, kamu bakal bisa bikin aplikasi apapun yang lebih canggih nanti. Yang pertama namanya properties atau property. Gampangnya, setiap komponen, misalnya tombol, itu punya sifat atau ciri-ciri yang bisa kita ubah-ubah. Mirip kayak kita, punya warna rambut, tinggi badan. Nah, kalau tombol, propertinya itu misalnya background color buat ganti warna, atau font size buat gede kecilin tulisan. Yang kedua, itu events atau peristiwa. Ini tuh pemicunya. Anggap aja aplikasi kita itu lagi diem, nungguin perintah. Nah, pas pengguna nekan tombol, itu namanya peristiwa klik. Aplikasi kita langsung bangun dan sadar, ada yang ngeklik tombol nih, aku harus ngapain ya? Dan yang terakhir ada methods atau metode. Ini adalah aksi atau kemampuan spesial yang dimiliki tiap komponen. Jadi, setelah ada peristiwa klik tadi, kita ngasih perintah ke aplikasi buat ngejalanin sebuah metode. Di aplikasi kita barusan, kita manggil metode speak dari komponen text to speech. Ibaratnya kita bilang, text to speech, keluarin jurusmu, ngomong dong. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang. Lihat deh, komponen tombol itu punya peristiwa utama yaitu klik. Terus komponen text to speech punya metode utama yaitu speak. Jadi alurnya jelas banget kan? Pas peristiwa klik di tombol terjadi, kita langsung panggil metode speak. Simple kan? 3 hal ini, properti, peristiwa, dan metode selalu kerja bareng. Wah, kita udah ngelewatin perjalanan yang keren banget ya. Dari cuma ide di kepala, jadi aplikasi yang beneran jalan, sampai kita ngerti cara kerjanya. Nah sekarang, giliran kamu. Panggungnya sekarang buat kamu. Aplikasi Bicaralah Padaku yang kita bikin tadi emang sederhana, tapi jangan diremehin. Ini baru langkah pertama. Lihat deh, dengan alat yang sama, kamu bisa mulai masuk ke dunia yang lebih keren lagi. Kayak machine learning dan kecerdasan buatan. Pintu ke dunia teknologi yang tadinya kelihatan ketutup rapat, sekarang kebuka lebar buat kamu. Sekarang kamu udah punya kotak perkakasnya. Kamu juga udah tahu dasar-dasar cara pakainya. Jadi tunggu apa lagi? Mulai ubah ide-ide di kepala kamu jadi sesuatu yang beneran ada. Jangan takut salah, jangan takut coba-coba, karena disitulah serunya. Jadi, sebagai penutup, saya mau balikin pertanyaannya ke kamu. Dengan kekuatan super baru ini, aplikasi keren apa yang bakal kamu ciptain pertama kali? Dunia udah nungguin karya kamu loh. Yuk, mulai perjalananmu sekarang juga.